Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Kamis Putih. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Kamis Putih. Sebagaimana dengan Minggu Palma, kita bisa bertanya, mengapa disebut Kamis Putih? Secara liturgis, warna yang dipakai di dalam perayaan ini ialah warna putih. Mulai dari dekorasi, pakaian imam, dan petugas liturgi, bahkan terkadang umat pun memakai pakaian berwarna putih untuk menghadiri perayaan ini. Sepertinya penggunaan istilah Kamis Putih merujuk pada terjemahan bahasa Inggris Holy Thursday, yang berarti Kamis Suci. Di Indonesia, kata suci identik dengan warna putih. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa disebut Kamis Putih. Di dalam perayaan Kamis Putih sendiri, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para rasulnya. Di dalam perjamuan ini, Yesus mewariskan dua hal, yaitu Ekaristi dan sikap melayani yang diwujudkan dengan membasuh kaki para rasulnya. Ketika Yesus menetapkan Ekaristi, Ia memerintah kita semua untuk melakukan perjamuan Ekaristi sebagai kenangan akan Dia. Ia mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Di dalam gereja Katolik, kata-kata ini selalu diucapkan oleh imam di dalam doa syukur agung dengan rumusan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dalam arti tertentu, jika kita mau mengenangkan Yesus, kita harus merayakan Ekaristi. Kata kenangan bukan sekedar mengingat-ingat, tetapi apa yang dikenang itu hadir di sini dan kini. Di sini menunjukkan pada tempat dan kini menunjuk pada waktu. Itu berarti jika kita merayakan Ekaristi di pelosok dunia manapun, Tuhan hadir di tempat itu dan saat itu juga. Bahkan Tuhan yang sama yang merayakan perjamuan bersama para murid 2000-an tahun yang lalu, Tuhan yang sama hadir di dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Sampai di sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan Ekaristi agar Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Selain itu, Yesus juga mewariskan semangat pelayanan lewat pembasuhan kaki sebagai bukti kerendahan hati di dalam melayani sesama. Di dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan kisah ketetapan perjamuan Paskah bangsa Israel. Sebelumnya, pesta Paskah bagi bangsa Israel ialah suatu perayaan persembahan anak domba kepada Tuhan sebagai hasil panen permulaan. Kemudian, dengan pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir, mereka akhirnya memperingatinya sebagai suatu perayaan Paskah, karena bagi mereka Tuhanlah yang membebaskan mereka dari perbudakan itu. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan tentang penetapan Ekaristi yang dilakukan oleh Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ia pun mengutip kembali kata-kata Yesus ketika ia mengambil roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Bagi Santo Paulus, Ekaristi adalah pesta Paskah, sebab di dalamnya Yesus yang adalah anak domba Allah menyerahkan dirinya dan menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah lanjutan dari malam perjamuan terakhir, yaitu Yesus membasuh kaki para murid satu persatu. Bagi Yesus, tindakan membasuh kaki adalah suatu sikap melayani dengan total. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, perayaan Kamis Putih ini semestinya menambah kecintaan kita terhadap Ekaristi. Sebab
Kita tahu bahwa Ekaristi ialah perayaan yang ditetapkan, diwariskan, dan dihadiahkan oleh Yesus sendiri, bahkan diperintahkan untuk melakukannya sebagai kenangan akan dirinya. Ingatlah bahwa di dalam Ekaristi, Yesus hadir secara sakramental, artinya Yesus hadir di sini dan kini. Kita bisa berjumpa dengan Yesus secara langsung di dalam perayaan Ekaristi karena Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Maka tidak heran, terkadang terjadi mujizat Ekaristi di mana-mana. Banyak yang merasa disembuhkan dan lain sebagainya. Marilah kita semakin mencintai dan bertekun di dalam perayaan Ekaristi. Sesibuk dan secapek apapun diri kita, kita harus meluangkan waktu untuk mengikuti Ekaristi. Selain itu, dengan merayakan Ekaristi sebagai umat Katolik, kita diajak untuk senantiasa hidup berekaristi atau membangun hidup yang ekaristis, yaitu hidup berkorban bagi sesama tanpa memandang suku, bangsa, dan agama. Sehingga Ekaristi tidak hanya perayaan ritual belaka, tetapi benar-benar hidup di dalam hati dan perbuatan serta keseluruhan hidup kita. Kedua, perintah Yesus mengenai lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku bukan hanya tentang Ekaristi, tetapi juga perintah untuk saling membasuh kaki, saling melayani, bahkan saling mengampuni satu dengan yang lain. Ingatlah bahwa di dalam Ekaristi, kita membentuk suatu komunio atau suatu persekutuan. Sehingga di dalam persekutuan ini, kita harus saling membasuh kaki, saling melayani, bahkan saling mengampuni satu dengan yang lain. Artinya, kita mengikuti Ekaristi bukan hanya mau berjumpa dengan Yesus dan mengalami segala kebaikan dan mujizatnya, tetapi kita pun harus menjalankan perintahnya, yaitu perintah kasih untuk saling melayani satu dengan yang lain, untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Yesus meminta agar semangat melayani harus senantiasa berkobar-kobar di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua.